Yang gua tahu kalau langitnya bentuk aneh gini, terus juga gelap kan langitnya, ini tanda-tanda alam bakal terjadinya bencana, terutama tsunami. Tapi karena berhubung ini perumahan, eh tsunami-nya itu mungkin di daerah-daerah yang mendekati pantai. Jadi kalau ketemu fenomena langit model begini di pantai, ini harus waspada. Karena nggak lama setelah ini terjadi, nggak lama selang berapa hari kemudian tuh bakal ada gempa dan tsunami. Karena yang gue lihat juga di beberapa IG story teman gue, khususnya yang tinggal, yang mereka memang tinggal di Bali. Bali kan which is dekat pantai kan. Terus juga teman gue yang memang lagi kemarin pas New Year, Natal dan New Year celebrate di Bali, itu ada beberapa IG story mereka tuh yang memperlihatkan di pesisir pantai itu udah banyak ikan-ikan ada di pinggir pantai. Kalau sampai ikan itu sudah sampai ke pinggir pantai, terdampar di pinggir pantai dalam jumlah yang besar, bisa dipastikan itu bakal terjadi tsunami dalam waktu dekat. Kalau untuk ditanya waktunya kapan, tetap timing itu adalah rahasia Tuhan ya, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Paranormal sejago apapun tuh nggak akan pernah bisa menebak kapan yang itu terjadi. Karena balik lagi, timing rahasia Tuhan. Paranormal yang terpintar sekalipun hanya bisa membaca fenomena alam tuh paling maksimal mentok di 80%. 20% itu tetap menjadi rahasia Tuhan dan semesta, itu sih. Jadi ada kemungkinan akan terjadi tsunami ya? Ya, tapi ya balik lagi, kapannya terjadi gue belum bisa memastikan, tapi dalam waktu dekat. Kayaknya awal-awal tahun 2021 ini. Karena pergerakan alam memang udah mulai kencang tuh di 2018 semenjak kasusnya Palu. Pas gempa Palu tuh, nah itu semenjak itu terus gempa bergulir tiap hari, selalu ada gempa. Walaupun sekarang Richternya nggak besar sih, cuman sekitar 3 atau 5 skala Richter. Ya, itu sudah bertanda sih kalau dalam satu hari bisa terjadi lebih dari 10 gempa di berbagai tempat. Itu sih bisa sangat kita tetap waspada sih. Makanya perlu ada mitigasi gempa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di YouTube channel kami, Guratan Misteri. Sobat Guratan Misteri, malam ini kita mendatangkan salah seorang pembaca kartu tarot. Siapakah dia? Mari kita berkenalan dengan Miss Tia. Apa kabar Miss Tia? Hai guys, nama Miss gue Tia. Tia. Miss Tia ini punya cerita sendiri mengapa dia dapat membaca kartu tarot. Kita akan dengar kisahnya dan kita juga akan meminta penerawangan dari Miss Tia tentang fenomena alam apa yang akan terjadi di 2021 ini. Miss Tia, Yes. kita akan ngobrol, tapi sebelumnya ingat untuk subscribe, like and share YouTube Guratan Iya. Misteri dan YouTube channel gue Diary of TB. Diary itu pakai DIARY ya. TB-nya tuh TYBE. Dan kalau lo suka video ini, silahkan di like, kasih tombol klik tombol thumbs like. Kalau nggak suka sama video ini bisa tekan dislike. Oke. aku Boleh ya? suka dong. Oh ya, suka ya. Tapi kan nggak apa-apa juga cuy kalau memang nggak suka. Siap. Hak setiap orang cuy. Oke, Miss Tia, bisa ceritakan sedikit tentang sejak kapan sih sadar bisa membaca kartu tarot? Oke, jadi ini semua terjadi di 2018 saat kalau gue kan jujur ya, gue memang bukan mempelajari ya, bukan mendalami juga, tapi di saat itu gue mulai mengenal namanya dunia spiritual.
spiritual dengan supranatural tuh beda banget. Kalau supranatural itu sifatnya lebih ke dark ya, lebih ke gelap. Kalau spiritual tuh lebih ke light atau cahaya, atau kita pakai jalannya Tuhan. Nah, gue itu awalnya punya kemampuan untuk baca tarot itu karena adanya spiritual awakening itu. Spiritual awakening di sini biasanya itu berupa cobaan hidup. Apapun cobaan hidup ya. Kalau di gue pribadi, cobaan hidup waktu itu tiba-tiba gue dipecat. Baru kerja 3 bulan dipecat. Disingkirkan karena ada yang gak suka sama gue, jadi disikut lah istilahnya. Terus gak lama gue punya pacar, baru jadian sebulan diputusin karena mantan gue balik sama pacar gue itu balik sama mantannya, balikan sama mantannya. Nah itu gue bener-bener spiritual awakening itu gila-gilaan banget, which is like saat gue lagi nganggur, gue berharap pacar gue tuh, sebenarnya pacar gue tuh tadinya kehadiran dia tuh sebagai mood booster gue, cuman karena dia juga meninggalkan gue gitu aja karena balik sama mantannya, jadinya ya gue jadi makin makin down, tertekan. Udah nganggur ya kan, terus kehilangan pacar, lo bisa bayangin rasanya kayak apa ya. Dan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Makanya spiritual awakening gue tuh bentuknya tuh kayak gitu. Tapi kalau di orang lain bisa beda-beda. Misalnya tiba-tiba kita dikasih sakit berat gitu kan, ya misalnya kayak COVID atau apa gitu kan. Nah itu adalah spiritual awakening kita. Mungkin kalau dalam sisi agama, kalau kebetulan gue Islam, kalau dalam sisi agama itu spiritual awakening itu lebih ke untuk apa ya, pembersihan karma, pembersihan dosa, biar nanti di akhirat kita lebih lancar gitu jalannya. Nah berawal dari situ, gue nggak nyangka spiritual awakening gue itu berujung membuat gue mempunyai kemampuan lebih. Tapi kalau dibilang gue adalah indigo, belum sampai situ levelnya, karena kemampuan gue itu terbuka secara bertahap. Jadi nggak langsung gue bisa ngeliat setan terus gue bisa denger astral segala macam, nggak. Jadi bertahap. Gue tahap awal itu gue bisa ngerasain energi alam. Tiba-tiba aja, kenapa gue bilang gue bisa ngerasain energi alam? Jadi gini, sebelum ada gempa yang asli terjadi, tiba-tiba gue ngerasa kok goyang ya, beneran kayak gempa. Dan itu gitu. sering ya kejadian itu? Sering. Ya beberapa kali, tapi hanya untuk gempa-gempa besar ya. Kalau untuk gempa-gempa yang cuma 5 skala Richter ke bawah sih biasanya gue nggak tahu. Waktu itu pernah gempa apa tuh? Gempa yang 2019 yang di Pandeglang, yang 7, sekian skala Richter, ya nggak? Ingat nggak? Oh yang Pian itu? Iya, yang pokoknya yang bulan Agustus 2019 di Pandeglang sekitar 7,3 kalau nggak salah. Itu terjadinya sekitar habis maghrib, dan itu gempanya cukup intens dan cukup besar. Kenapa? Dan cukup lama, sekitar 5 menit atau 10 menit tuh goyang. Karena jujur, kalau gempa kecil, posisi gue kan ada di lantai 2. Gue kebetulan lagi di rumah waktu itu, di kamar. Biasanya kalau gempa kecil yang di atas, di bawah 5 atau di bawah 7 lah, itu saat gue di lantai 2 tuh nggak berasa gitu. Tapi kemarin tuh karena itu udah 7, sekian skala Richter, intens banget di kuenya. Jadi gue langsung berpikir, ini apa ya? Itu pas gempa aslinya ya. Gue narik energi itu sebelum gempa yang asli terjadi. Itu gempa di Agustus, gue narik energinya itu di Juni. Sebenarnya bukan kalau dibilang narik secara sengaja, enggak, justru malah enggak sengaja. Jadi otomatis ketarik ke badan gue. Itu kejadian di Juni. Energinya gue nggak sengaja gue tarik. Jadi waktu itu gue lagi video call sama temen gue, orang Dubai. Di sini kan udah tengah malam tuh, jam 12 atau jam 1 pagi ya. Di sana tuh masih sekitar jam 9 malaman gitu deh, belum terlalu malam banget. Nah gue lagi video call sama dia, tiba-tiba gue ngerasa goyang ya, gue bilang gitu. Terus dia nanya, what happened? Dia bilang gitu, I don't know, gue bilang, I feel like there's an earthquake. Gue bilang ada gempa nih, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue tuh make sure dulu barang-barang di sekitar gue, kayak tempat tidur gue, lemari gue getar gak? Kalau misalnya getar kan berarti gempa beneran. Tapi setelah gue cek kok nggak getar gitu loh, kayak tempat tidur gue, lemari gue ya stand still aja, diem gitu. Nah, terus tapi kok gue ngerasanya kayak goyang gitu kan, wah ini ada yang nggak beres nih gitu kan. Dari situ tuh gue mulai ngeh gitu loh, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Akhirnya
eh, selang Juli, Agustus, 2 bulan kemudian gempa yang asli muncul. Hmm. Nah, Nah, setelah bisa untuk menarik energi gempa sebelum kejadian, terus sampai dengan bisa membaca tarot itu gimana? itu dengan sendirinya. Jadi karena punya kemampuan itu, eh, gue jadi kayak lebih sensitif sama energi orang. Karena baca tarot itu kan berhubungan sama energi juga. Karena gue narik energi orang itu kan, gitu loh. Ya caranya sih standar sih, gue sebut nama orangnya, nama panjangnya sambil bayangin mukanya. Tapi begitulah cara gue menarik energi, gitu. Gue fokusin ke orang itu, dan biasanya kenapa gue tahu itu narik energi setelah baca tarot. Kalau emang orang ini atau kasus yang lagi gue bacain ini energinya terlalu kuat, terlalu besar, itu gue langsung di efek di gue tuh kayak tiba-tiba lapar. Kan di efek di orang-orang beda-beda ya. Kalau kehabisan energi ada yang tiba-tiba lemes, ada yang tiba-tiba kelengan, kayak pusing gitu. Kalau gue sih pusing enggak, lemes enggak, tapi gue tuh tiba-tiba lapar. Karena lucunya gini, gue baru makan 1 jam yang lalu, which is makan gue agak banyak gitu ya, kok bisa lapar lagi, kayak rasanya tuh kayak orang belum makan seharian, kan nggak make sense kan. Nah, setelah gue konfirmasi sama teman-teman yang juga indigo, mereka bilang itu artinya lo kehabisan energi, lo pasti habis ngelakuin apa nih gitu loh, karena lo sampai energi lo terkuras gitu. Oh, gue habis main tarot, gue bilang itu dia tuh, lo main tarot itu lo narik energi orang itu. Oh gitu, oke. Jadi dari situ gue mulai ngeh soal kekuatan gue, dan kayaknya gue juga sekarang ini lagi spiritual awakening lagi untuk kedua kalinya. Karena kalau kata teman-teman indigo, kekuatan gue yang itu bakal naik level, yang tadinya hanya bisa bisa merasakan energi dan intuisi, itu akan lebih bisa melihat astral, dan mungkin bisa berkomunikasi sama astral, jadi bisa dengar gitu. Jadi kalau kemampuan itu ada 4 macam. Ada yang namanya clairsentience, clairvoyance, clairaudience, sama claircognition. Yang gue punya kemarin itu adalah claircognition, itu berhubungan sama intuisi. Jadi apapun yang gue rasakan itu pasti biasanya intuisi gue udah bisa baca tuh. Terus clairsentience tuh lebih ke narik energi. Jadi kayak misalnya ada gempa, ada longsor, itu pasti gue ngerasain duluan gitu loh. Nah, lucu lagi, di 2020 awal kan sempat ini ya, ada banjir kan di mana-mana kan ya. Terus juga sempat longsor kan di Jawa Barat ya nggak salah. Nah, itu energinya gue tarik di Juni itu, di malam itu juga. Jadi gue habis selesai video call sama cowok gue kan, pas video call sama cowok gue temen gue, video call sama temen gue itu yang orang Dubai, kan gue ngerasain energi gempa. Nah, setelah gue tutup telepon, gue mandi tuh, sebelum tidur gue mandi dulu, mau kebiasaan gue gitu, mandi malam. Terus di saat mandi itu tiba-tiba gue ngerasa lantai kamar mandi gue kok kayak jeblos ke bawah, dan gue langsung refleks megang megang itu loh, tempat yang buat naro sabun di, kan biasanya kalau kita ada kan yang di dinding itu tempat buat naro sabun gitu ya. Gue langsung refleks megang gitu, saking gue saking gue mikir tuh bakalan jatuh. Tapi pas gue sadar, lah ini kenapa lantai gue nggak kenapa, tapi kenapa rasanya tadi kayak jeblos ya, ini kayaknya ada yang something wrong nih. Dan ternyata bener, kejadian yang gempa itu 2 bulan setelah gue narik energinya. Terus yang longsor itu kejadiannya di Januari, which is setengah tahun setelahnya, setelah gue narik energinya. Nah, untuk masalah yang kejadian 2021 ini katanya kan, Oh ya, kalau 2021 nih. ya, Mistia. Ini nih kita gue yang buka. coba nih. 2021 kabarnya banyak menyatakan akan terjadi peristiwa air yang tinggi. Yes, benar. Nah, Mistia bisa nggak sih yang menarik energi atau apalah yang nanti dijelaskan oleh Mistia, peristiwa apa yang akan terjadi di 2021 melalui cara pandang Mistia, lewat tarot kah atau nanti lewat gue bisa. Jadi gini, kalau untuk narik energi itu kejadian gue sudah narik energi di 2020 awal.
tepatnya di Februari. Tapi lucunya waktu itu gue lagi di Singapura. Jadi gue baru balik dari jalan-jalan tuh sehari itu di Singapura. Gue lah, karena memang waktu itu 2020 Februari di Singapura udah covid udah masuk, di Jakarta emang belum masuk ya. Nah gue pas nyampe kamar hotel, gue sama temen gue cewek. Jadi gue bilang, ya udah kalau gitu kita mandi berdua bareng gitu. Jadi jangan ada yang tunggu-tungguan, karena takutnya kalau ada yang tunggu-tungguan kan kita kan baju kita nggak tahu kan apakah mengandung virus covid atau enggak, karena kan kita seharian keluar kan. Nah akhirnya udah kita mandi. Kebetulan teman gue juga indigo juga, dia punya kemampuan juga, tapi dia tidak mau mengakui kemampuannya itu. Dia denial, dia selalu bilang gue halu. Gue bilang, lo bukan halu, itu memang lo punya kemampuan khusus gitu kan, kemampuan spesial dari Tuhan. Tapi dia tetap nganggap itu halu. Nah tiba-tiba pas lagi mandi berdua, teman gue kan kebetulan emang udah kelar duluan mandinya, dia bilang, kak lo ngerasa goyang nggak sih? Waktu itu gue kejadiannya di hotel gue di lantai 4. Sebenarnya nggak terlalu tinggi banget kan lantai 4 ya. Terus pas gue cek, iya goyang juga ya, kenapa nih? Terus coba kan gue kan karena lihat kondisi lagi mandi, nggak mungkin dong gue keluar kamar mandi pakai cuman pakai ini doang, pakai apa sih, pakai anduk doang kan. Masa iya gue keluar kamar hotel pakai anduk doang? Makanya akhirnya gue bilang sama teman gue, yaudah coba lo cek, lo kan udah selesai mandi, lo cek di kamar kita, di dalam kamar kita tuh segala meja TV, terus tempat tidur ada yang goyang nggak? Kalau ada yang goyang berarti ke bawah beneran, kalau ke bawah beneran berarti evakuasi ke bawah. Tapi kalau emang nggak goyang berarti energi doang kita tarik nih. Lalu temen gue ngecek kan, terus setelah dicek ternyata emang nggak goyang. Cuma kok mikirnya berarti kan energinya nih yang gue tarik kan. Tapi kenapa energi gempa itu gue tarik di Singapura? Sempet gue bertanya-tanya, sebenarnya gempa itu terjadi apakah di Singapura atau di Indonesia? Karena kan mengingat gue adalah orang Indonesia, tinggalnya di Jakarta kan. Dan tapi kok saat gue di Singapura masih bisa narik gitu kan? Nah ini pertanyaannya yaitu gempa itu terjadi di mana? Pertanyaan itu sempat menghantui pikiran gue selama berbulan-bulan, sampai suatu kali di bulan Juli. Jadi gue tergabung di komunitas Lightworker Indonesia. Jadi Lightworker Indonesia itu adalah suatu komunitas yang dimana isinya itu spiritualis semua, anak-anak indigo lah istilah kasarnya, lebih gampang ya. Nah dari situ gue sering sharing tuh sama mereka, dan kebetulan salah satu mentornya Lightworker itu memang YouTuber juga, namanya Ananda Ramarta. Nah gue tuh ngecek videonya si Ananda di YouTube channelnya dia ternyata ngerilis sebuah video yang isinya energi update 2020 awalnya. Dan ternyata setelah buat maraton itu, menurut penjelasannya si Nanda, gempa yang 2021 ini akan terjadi itu sebenarnya awalnya bakal terjadi di Agustus kemarin 2020. Cuman karena kita para Lightworker udah pada tahu nih bakal terjadi, akhirnya kita meditasi massal. Tapi maksudnya virtual ya, meditasi massal tapi virtual, di rumah masing-masing meditasinya. Cuman memang di guide-nya atau di bimbingnya sama mentornya kita ini di grupnya IG, dia jadi live Instagram gitu kan. Terus udah di settingin jam meditasi itu jam berapa gitu kan, akhirnya kita semua meditasi. Nah makanya akhirnya karena kita meditasi, gempanya ini bencana yang terjadi harusnya di 2020 Agustus dimundurin, dan timingnya sekarang, timing frame-nya itu di 2021. Cuman kalau ditanya kapannya, kita nggak pernah tahu, karena balik lagi bencana, kematian, maut, rezeki, jodoh itu semua adalah rahasia Tuhan. Sepinter-pinternya paranormal, terutama saat paranormal membaca alam, itu maksimal hanya 80% yang kebaca, 20% tetap menjadi rahasia Tuhan. Nah, di videonya si Nanda itu, mentor gue yang di Lightworker Indonesia, dia bilang gempa ini apabila terjadi tidak cuma terjadi di Indonesia, tapi di 4 negara sekaligus: Singapura, Malaysia, Indonesia, Australia. Which is kita kan kalau ditarik garis kan ya dekat ada sebelah-sebelahan kan, apalagi kalau Australia kan di bawahnya kita kan. Kenapa bisa sampai terjadi di 4 negara itu? Karena
akhirnya aku mencari tahu juga soal secara ilmiahnya kok bisa terjadi gempa ini. Ternyata kan lempengan bumi ada yang patah. Lempengan bumi yang namanya Eurasia, Indo Pasifik, Indo Australia sama apa gitu. Kok ada 3 lempengan bumi, gue lupa namanya apa. Itu lempengan bumi itu patah, dan lempengan bumi yang 3 itu ada di bawah Indonesia, Australia, Singapura sama Malaysia. Jadi pertanyaan gue yang 2020 Februari satu di Singapura kejawab. Kok gue di Singapura bisa ngerasain gempa, bisa naik energi gempa. Ternyata memang di Singapura juga kena nanti. Nah gitu. Nah balik lagi, gempanya itu diperkirakan besar sekali, sekitar 9 skala Richter, di atas 8 skala Richter. Dan tsunami-nya itu kurang lebih 20 meter, lebih kecil dari tsunami Aceh, tapi ya 20 meter cukup besar ya Bu. Lihat Bu gitu. Kalau itu jelas gue udah tarik energinya, cuman makanya lagi nunggu nih kita nih, berharap cemas kapan terjadi gitu. Jadi peristiwa gempa yang diiringi tsunami ini akan terjadi ya di 2021. Akan terjadi. Dan energi itu sudah dirasakan oleh Mistia sejak 2020 Februari. Iya, which is 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Nah, apabila ini kejadian, Allahu alam, bahwa apa yang dirasakan oleh Mistia ini semuanya kehendak Allah. Ya. Semuanya kehendak Allah. Mistia hanya bisa merasakan apakah terjadi apa tidak. Itu udah serahkan sama Allah. Iya, benar-benar. Kita berdoa tidak terjadi. Ya, kita paling kan ditunda lah. Ditunda, kita tidak terjadi, tapi apapun terjadi agar masyarakat bersiap-siap ya. Ya, sudah mitigasi, karena itu sudah dikonfirm sama BMKG dan BNPB ya, apa BNPB sih, BNPB ya. Nah itu dari semenjak gempa Palu 2018, akhir 2018 kan gempa Palu. Nah setelah itu si BMKG dan BNPB juga sudah rilis berita di berbagai media. Coba kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek di Google Chrome ya. Itu portal media besar loh, kayak CNN Indonesia, CNBC, Kompas gitu. Mereka sudah memprediksikan soal gempa dan tsunami ini. Cuman memang kalau ditanya kapannya, BMKG pun tidak bisa ngecek gitu, karena memang mereka tidak punya alat untuk mengecek timingnya kapan itu akan terjadi. Kalau Miss Dia, kalau tarot bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Coba kita akan mencoba apakah fenomena alam di 2021 terjadinya seperti apa lewat kartu ya? Ya. Oke, bisa. Oke. Mudah-mudahan ini ya kartunya valid ya. Jadi di 2021 ini mengenai bencana alam, dan hasilnya ya tsunami. Ini ada kartu Ace of Cups. Dapat Ace of Cups. Di sini kan lambangnya ada satu kayak apa sih? Piala ya, atau cangkir. Terus ini di dalam piala ini ada air yang keluar kan. Ini air yang keluar nih. Ini berarti kan ini artinya overflowing gitu, overflowing water. Cups itu kan represent, kalau bicara zodiak, represent water sign. Water sign itu elemen bukan represent zodiak, tapi cups itu represent elemen. Ada 4: air, api, bumi atau tanah, dan udara. Di sini cups itu represent atau mewakilkan elemen water atau air. Jelaskan nih tsunami udah pasti, karena ada overflowing, ada air yang tumpah-tumpah. Tumpahnya di sini maksudnya kemana? Ya tumpah ke darat pastinya, karena kondisinya kan air yang besar dalam skala besar itu kan adanya di laut. Tiba-tiba dia tumpah,